Terima kasih. Kami punya Allah Immanuel yang tidak jauh dengan kami tapi beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus biar sungguh jadi realita bagi setiap kami. Immanuel, Allah beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Lihat Roma pasal yang ke-8 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Kita teruskan sedikit apa yang sudah kita pelajari tadi. Roma 8, 26, 27. Silakan. Roma 8, 26, 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang yang kudus. Saya mau tanya secara jujur ya saudara, berlebihankah yang Paulus katakan bahwa kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa? Siapa yang setiap hari berdoa? Nah itu Anda tahu. Kenapa dia berkata kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa? Nah, saya mau sampaikan begini. Kata tidak tahu, itu dalam bahasa aslinya itu artinya gini. Kita tidak mengerti detailnya, yang pertama. Yang kedua adalah akar yang sebenarnya. Gitu, ya. Jadi gini. Setiap persoalan itu seperti pohon. Ya, ada pohon. Kita berkata kami ingin menebang pohon ini. Tapi semua orang tahu seringkali kalau pohon ditebang di sini, dia tidak benar-benar mati. Karena apa? Akarnya masih ada. Ya. Nah, setiap problem itu baru tuntas kalau akarnya selesai. Nah, untuk ngerti akar di bawah ini, kita nggak tahu. Satu itu. Dua, kita nggak ngerti detailnya dalam pengertian begini. Apa sih yang Bapak mau sebetulnya? Tadi saya katakan ya. Dia itu punya selera, punya pribadi, punya kehendak. Ya. Kita tidak bisa mendekat kepada Bapak dengan maunya kita sendiri. Kemarin di gereja saya berikan understanding begini. Jadi kalau Anda nangkep ini ya, wah hebat. Hidupmu akan berbeda lah, saudara. Yakin, saya yakin. Beda. Anda akan nikmati kemerdekaan, freedom yang dari Tuhan. Kita ini di surga, dalam alam surgawi di hadapan Bapa itu punya dua pembela sebetulnya. Ya. Yang pertama adalah Yesus. Siapa dia? Itu advokat kita, pengacara kita. Ya. Kalau Anda berdosa, Bapak berkata, hukum. Masuk neraka. Ternyata Anda bertobat minta ampun, Yesus membela Anda berkata, Bapak sorry ya, dia sudah minta ampun. Darahku ini sampai habis gara-gara orang ini. Engkau ngerti kan Bapak, habis darahku sampai keluar air. Gara-gara orang ini. Sudah bertobat, aku pembelanya. Dengan apa aku mesti mengampuni? Lihatlah pengorbananku Bapak. Bapak lihat anaknya berkorban, dia bilang, iyalah kamu aturlah katanya gitu. Ngerti saudara? Dia membela kita. Tapi konsekuensinya jalan terus. Jangan dipikir kalau dosa diampuni selesai. No. Akibat dosanya yang kematian kekal diampuni. Tapi konsekuensinya di depan manusia tetap harus dijalani. Anda berzinah gitu ya. Anda berzinah, minta ampun, selesai dengan Tuhan. Dosamu diampuni. Konsekuensinya tetap harus nabur nuai. Di Alkitab ada. Banyak contoh. Nah ini yang banyak orang berkata, nggak apa-apa ntar minta ampun. Iya, dosamu diampuni kalau sungguh bertobat. Tapi kalau minta ampun direncanakan di depan, tidak minta ampun itu. Itu berpolitik dengan Tuhan, saudara. Tapi konsekuensinya, Anda mesti tanggung. Nah, tapi Yesus membela kita dari hukuman kekal. Ya, bela kita. Dia pengacara kita. Cuma dalam keseharian,
ada pribadi lain yang Tuhan berikan kepada kita. Siapa itu? Roh Kudus. Nah ini tukang melobi, ada tahu lobi? Ini tukang lobbyis paling ulung itu Holy Spirit. Karena begini, semuanya kan Anda harus minta kepada Bapa dalam nama Yesus. Cuman bagaimana cara mintanya? Bagaimana berdoanya? Kapan saatnya? Ngomongnya bagaimana? Yang paling tahu siapa? Roh Kudus. Coba dilihat ya. 1 Korintus pasal 2. Ayat yang ke-10 dan yang ke-11. 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Perhatikan, bahkan hal-hal yang apa? Tersembunyi dalam diri Allah. Yang tahu siapa? Rohnya. Terusin, Nasr. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Ya. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya, tidak ada yang tahu yang dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi gini, Roh Kudusnya gini nih. Saya berikan gambaran gini ya. Lihat nih, cara-cara orang lobby itu kekuatannya di sini. Kalau seorang bapak pulang dari kantor, lagi berantem di kantornya. Ada uang 3 miliar hilang di pembukuan. Bom seharian rapat. Darah tinggi, merah semua mukanya. Pulang kantor. Ya. Pulang itu ditaruh di kantor atau dibawa pulang problemnya. Dibawa pulang biasanya. Bawa pulang. Nah udah marah gitu, dia punya 2 anak. Yang pertama goblok sekali. Terlalu straight, kurang pinter lobbynya. Dia lihat begitu. Papahnya janji tadi pagi beliin dia permen. Ketika pulang, tanya, "Pah, ada permennya?" "Lupa." Langsung berkata, "Papa pembohong. Papa bohong. Katanya anak Tuhan. Papa bohong." Dibunuh. Ini bapaknya langsung diapain? Digampar habis. Dar, selesai. Betul nggak, saudara? Lagi marah, stres, uang 3 miliar hilang. Dibohong-bohongin sama anak kecil. Bohong, papa bohong. Langsung bohong. Das. Mati anaknya. Nyalinya maksudnya, bukan nyawanya. Tapi anak kedua, dia ngerti apa yang harus dia buat. Dia punya keinginan yang lebih gede lagi sebetulnya. Dia tapanya, wah ini moodnya lagi gak bagus ini. Langsung dia datang tawarnya apa? "Papa, tak buatin es sirup ya. Biar adem," katanya. Nggak usah. "Tak buatin, Pak, nggak apa-apa." Dibuatin, gitu kan? "Minum, Pak, minum. Kenapa dikasih es sirup? Biar adem. Panas kalau kena dingin kan turun." Udah? "Pak, mandi ya." Sediain pakaiannya, kaosnya diambilin, anduknya disiapin. Kalau disiapin, "Air hangat ya, Pak." Buatin air hangatnya, siapin. Udah selesai, lagi tiduran. "Pak, ini korannya, Pak. Masih baru, Pak. Baru datang, Pak, korannya." Kasihin, pijitin papahnya. Lama-lama kan turun, saudara. "Makan ya, Pak ya. Kita makan sama-sama ya. Tak siapin makanannya." Lama-lama papahnya ngerti nggak? Wah ini anak kok baik. Yang itu dihajar, udahlah. Amarahku habis buat dia. Yang ini baik katanya. Lama-lama seharian begitu, semalaman. Pagi-pagi papahnya bangun. Wah siap lagi. "Pak ini sepatunya Pak. Tak semirin ya." Wah digosokin begitu. Papahnya tanya, "Kamu ada keperluan apa sih?" Katanya. Nggak ngerti kan? Dia kan berkata, "Pak, ya ada yang perlu didiskusikan. Tapi kalau Papa sampai, jangan dah lain kali dah." "Lah enggak, kamu pengen apa?" "Ya ini gini loh Pak. Sepeda motor itu kok tiap 3 kilo berhenti mogok. Tiap 3 kilo berhenti. Ya masih bengkel sudah 15 kali Pak. Terus bannya itu kok bisa tipis kelihatan semuanya. Ya diganti." Enggak ada uang lagi Pak." "Lah terus gimana maunya?" "Itu ada merek lain bagus tuh Pak sebetulnya. Awet, harga cuma 9 jutaan katanya. Awet lah gini." "Jadi maunya apa?" "Ya kalau Papa nggak keberatan sih ya ganti yang itu ini dijual aja Pak." "Berapa sih?" "Ya sekian." "Yaudah diatur. "Wah thank you Pak. 3 cukup nggak?" "Ya 5 lah Pak." "Ya 5 katanya. Dapat ya. Itu lobby, ngerti? Datang dengan approach kepada papahnya. Lihat akan yang diingini. Nah ingat loh, kita ini ciptaan. Bapak di surga tidak pernah punya mood yang jelek, saudara. Terus dia bilang, "Hajar, bunuh." Nggak ada tuh, moodnya nggak ada. Tapi dia punya kehendak, dia punya keinginan.
Setiap Anda itu Tuhan punya schedule, punya program. Ya. Kalau Tuhan Bapak lagi berkata gini, aku ingin dia bersyukur. Yang ngerti siapa? Gak ada. Rohnya yang tahu. Dan rohnya diberikan kepada kita sebagai sahabat kita. Lalu makanya kalau Anda ada apa-apa, tunggu dia dulu. Tanya rundingan dulu, Roh Kudus. Aku mau minta ini, gimana caranya? Dia berkata gini, percuma ada, nggak bakal dikasih. Gak boleh, gak usah lah, gak usah. Ya udah, gak usah. Dia berkata gini, aku mau pengen ini Tuhan. Gini, jangan minta-minta. Terlalu banyak permintaan, bapakmu itu sudah banyak permintaan. Jadi gimana? Lebih halus bisa nggak? Gimana? Menghimbau aja lah. Kalau menghimbau kan suka-suka dia. Dapat nggak? Sudahlah, nurut aja. Roh Kudus ngerti. Bapak terlalu banyak, hari itu banyak permintaan yang mendesak. Dan mengatakan, pembohong. Ada yang berkata, kalau engkau boleh Tuhan. Nah itu kan menghimbau. Dia bilang, yang ini kok lain. Ini aja dikasih, yang ini buang aja. Ada kalanya dia berkata, minta sekarang, minta. Dia ngerti inilah saatnya ini. Minta. Dia tahu. Allah itu bukan robot, saudara. Dia pribadi. Yang punya perasaan, punya selera, punya kehendak. Yang ngerti bapakmu lagi ingin apa? Roh Kudus. Makanya kebaktian misalnya ya. Kebanyakan gereja gini. Latihan dulu lagunya apa yang paling enak ya. Ini. Tidak peduli bapak ingin apa. Itu sama dengan kalau Anda makan. Gitu. Saudara nggak punya pilihan. Masih mending School of X. Ada beberapa pilihan. Gak suka semua ya resikonya. Tapi kan ada choices. Ada pilihan-pilihannya. Misalnya begini. Anda ini seorang yang ingin memberi Anda barang sesuatu. Ya, pokoknya Anda jadi GE-nya seseorang misalnya ya. Karena angelnya orang. Ini orang paling nggak suka pakai batik. Kasih batik terus. Anda kan tidak pernah didoakan, disyukuri. Ini malaikat kok kurang peka. Batik kalau pakai aku gatel, dia kasih batik terus katanya. Itu kenapa? Apa yang engkau pandang baik, dipaksakan orang lain suruh nerima. Lah dengan Tuhan seringkali begitu. Yang kita pandang baik, kita paksakan Tuhan untuk menerima. Kekurangannya adalah tidak cukup banyak orang yang mau sensitif dengan apa yang sebetulnya ada dalam hati dan pikiran Bapakmu yang di surga. Jadi kalau Anda bergaul dengan Roh Kudus, ini pelobi hebat ini. Ngelobi Bapakmu di surga untuk kepentinganmu. Nah banyak orang, ini pelobi ditinggalkan, kita tembak terus. Akhirnya apa? Terbentur kan hidup kita. Nah saya belajar bertahun-tahun ya saudara. Sejak muda sekali. Saya berkata, rupanya ini cara paling bagus. Daripada nanti kecewa, Allah berkata, tidak. Lebih baik kalau datang dengan proposal yang sudah lengkap. Sudah ada bocorannya. Sumbernya ketahuan maunya bagaimana, datang. Nanti Bapak berkata gini, orang ini kalau datang anak ini kok selalu tepat dengan hatiku. Sambil tertawa Bapak berkata, pasti rohku yang membocorkan keinginan hatiku kepadanya. Tapi memang aku sengaja begitu, ya kan? Datang tanpa pernah menyebalkan hati Bapak. Bapak berkata, nah ini jadiin sahabat. Dia mulai ngerti hatiku. Lalu Anda akan diajak ngobrol, diajak bicara, dicurahkan isi hati Tuhannya. Saudara akan bergaul akrab dengan Roh Kudus dan Tuhan itu luar biasa. Ngerti ya? Nah kalau Anda nggak bergaul dengan Holy Spirit, susah. Nah, saya mendorong saudara, mari bergaul dengan Roh Kudus. Nah, saya ingin teruskan dengan beberapa bagian firman pada hari ini supaya membuat semuanya lebih jelas. Coba buka Kolose pasal yang pertama. Ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kolose pertama ayat 9 dan 10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Lihat ya, semua yang baik, yang benar, yang sempurna itu diawali dengan mengenal kehendak Dia dengan benar. Dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali ya, The Message mengatakan begini. As you learn more and more how God works,
Ketika kau belajar lebih dan lebih lagi bagaimana Tuhan bekerja, you will learn how to do your work. Engkau akan belajar bagaimana menyelesaikan tugasmu. Jadi kita mesti belajar, Tuhan itu kerjanya bagaimana, Anda ikuti. Ya, dipelajari, nanti Anda ngerti bagaimana engkau mengerjakan kerjaanmu sendiri. Nangkap ya saudara ya. Lihat sekarang di Hosea 10 ayat 12. Hosea 10 ayat 12. Hosea 10 ayat 12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Nah, tanah baru itu artinya fallow ground. Nah, apa itu fallow ground? Saya mau Anda perhatian ke tempat saya dulu. Di Israel, setiap tanah dikerjakan 6 tahun, tahun ke-7 disabatkan. Sepanjang tahun tidak ada pengerjaan apapun, dibiarkan liar. 6 tahun digarap, setahun sabat. Nah, tanah yang disabatkan itu disebut fallow ground. Jadi tanah ini keras, ya, keras, banyak semak belukarnya, banyak sekali, keras, banyak batunya. Allah berkata, kita berkata, bukalah bagimu tanah baru. Break up your fallow ground. Bukalah fallow groundmu. Ini tantangan buat kita. Ya, challenge. Bagaimana tanah keras dari subur supaya benih bisa masuk. Nah, perhatikan. Ketika Alkitab berkata, break up your fallow ground, bukalah bagimu tanah baru itu, artinya begini. Mereka tidak bisa langsung ambil bajak, cangkul, garap. Pecah. Tanah kalau keras, kena bajak, jadi hancur kayak pasir. Ya. Ketika Allah berkata, break up your fallow ground, mereka berkata apa? Beri kami hujan. Karena fallow ground ini hanya bisa dikerjakan kalau pertama-tama hujan turun. Ngerti? Hujan turun, lembut dulu tanahnya, baru dibuka. Saudara. Nah, hujan itu apa? Itu Holy Spirit, Roh Kudus. Ini gambarannya. Rohnya diberikan dulu, melembutkan semuanya, baru dibajak, saudara. Nah, banyak orang tidak sabar nunggu Roh Allah kerja. Langsung dibajak jemaatnya, hancur. Kita harus sabar nunggu sampai dia mencurahkan hujannya dulu. Nah, hujan rohnya diberikan kepada kita, tanah jadi lembut, kemudian kita kerjakan, baru itu akan jadi tanah yang gembur dan siap untuk kemudian ditaburi. Di mana-mana kalau kita baca di Alkitab, pola seperti ini akan terulang terus. Jangan bergerak sebelum rohnya bergerak. Jangan bertindak sebelum rohnya bertindak. Nanti Anda akan nyesal. Gitu. Saya buka akan apa yang kami alami. Saya berkata dengan harapan Anda belajar. Yang saya buat, yang kami buat ini. Saya dengar dia ngomong, mulai melangkah. Rupanya selangkah saya itu sudah mestinya selangkahnya Tuhan harusnya 1000 langkah kita rupanya. Hari ini terus terang kami lagi seperti anak lari ngejar langkah ayahnya. Tapi saya berkata, dalam Yesus dengan Roh Kudus itu luar biasa. Nanti saudara ya, teruskan lagi. Lihat akan pola daripada Yesus sendiri. Buka Yohanes 5 ayat 19 dan 20. Yohanes 5, 19 dan 20. Yohanes 5, 19 dan 20. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Ayat 30 sekalian, Pastor. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar,
dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dirinya sebagai manusia, dia berkata, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Semua tergantung dari pimpinan Roh Tuhan dalam hidupnya. Belajar dari hidup Yesus. Ini pengakuan yang jujur dan rendah hati, saudara. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Luar biasa. Pasal 14 ayat yang ke-10. Yohanes 14 ayat 10. Yohanes 14 ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Bapa yang di dalam aku, Dia yang melakukan pekerjaannya. Yesaya berkata, Paulus berkata, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kalau kita sanggup, itu karena Tuhan yang kerja, bukan karena kita. Amen, saudaraku. Kita punya Allah yang luar biasa. Roma 8:14, silakan. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat ini simpel. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kata anak dari kata huios. Kata huios artinya a mature son, atau anak laki-laki yang dewasa. Nah, kata dipimpin dari kata Yunani yang akar katanya artinya intense conflict. Jadi kalau orang itu dipimpin Roh Tuhan, sebelum terjadi proses dipimpin Roh Tuhan, itu ada intense conflict. Konflik yang berat sekali. Saya beri contoh lah supaya Anda ngerti. Ada stick atau apa ya, tongkat atau kayu sepotong lah, saya perlu. Ada yang punya? Luar biasa. Siapa yang ulang tahun hari ini? Kok nggak ada orang ulang tahun ya? Oke, saya tunjukkan kepada Anda. Intense conflict. Nah, kita berkata, berapanya luar biasa. Barang siapa dipimpin Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Kalau Anda sampai hidupmu dipimpin Roh, Anda jadi anak yang dewasa. Nah, kita berkata, kalau anak belum akil balik, dia belum bisa terima menikmati warisan. Ngerti? Kalau Anda sudah akil balik, engkau bisa menikmati warisan dari surga. Oke? Ada volunteer satu? Pria. Ini anak Tuhan yang luar biasa. Hamba Tuhan yang diurapi Tuhan dengan dahsyat. Amen. Kok nggak ada yang amin sih? Sudah kenal namanya siapa? Yang benar. CE-nya, perhatikan dia baik-baik ya, saudara ya. Kita mau membuat Pak Herman ini tambah 5 kilo setelah selesai dari sekolah. Oke, nah, salah dengar baik-baik. Ini adalah anak Tuhan yang diurapi, hamba Tuhan yang diurapi. Pak Herman diurapi Tuhan luar biasa. Tetapi, ini contoh aja lah contohnya. Dalam hidupnya itu ada satu hal yang dia tidak bisa lepaskan. Anda masing-masing mungkin punya sesuatu. Ada yang pergi kemari dengan meninggalkan kekasihnya, dengan harapan dia tidak pergi kemana-mana. Anda sudah kirim spionase tiap minggu untuk nengokin dia. Ada yang dipegang itu mungkin warisan atau harta, whatever. Anda kan tahu ya, ada hal yang paling berat dalam hidupmu yang engkau tidak pernah mau lepaskan. Oke, contohnya. Pak Herman, kalau enggak saya suruh lepas, saya dilepas ya Pak ya. Oke, pegang tangan dua yang kuat tangan dua. Nah, ini satu. Nah, kalau enggak saya suruh lepas, saya dilepas Pak. Untuk nolong mereka supaya tahu. Nah, sekalipun diurapi luar biasa, ya toh, ada satu hal yang dia pegang, yang tidak mau dia lepaskan. Biasanya hal-hal yang menyangkut kedagingan kita. Nah, saya nggak usah nyuruh orang lain, saya jadi setannya misalnya, ya. Setan lihat hamba Tuhan gini, wah ini dia, gua mau kerjain. Begitu mendekat, nggak berani. Kenapa? Kalau itu roh
jahat dekat, dia langsung, hirata karapasakala. Mundur, wah, sakti, bener dia bilang. Ya kan? Tapi setiap kali saya mendekat, nah, Anda harus tahu, setan dengan kedagingan itu saudara kembar. Setan itu hanya bisa megang kedagingan kita. Yang rohani, tidak lepas. Kedaginganmu, itu jadi mangsanya. Oke? Satu kali setan, setiap kali coba lagi. Setan ngomong, setan, ngapain tuh? Enggak, setannya bilang. Jangan dekat-dekat anakku. Enggak Tuhan, aku enggak dekat-dekat anakmu, tapi aku mau dekat-dekat barangku sendiri. Dia berkata, oh ya, itu betul, milikmu. Daging, kan ular itu kan, apa? Kita berkatakan debu makanannya. Jadi daging itu makanannya setan. Dia bilang, dicoba berkali-kali dia berasa. Lama-lama, kalau dia terus dipegang, saudara. Itu membuat kepekaan kita kepada Roh Kudus itu makin lama makin hilang. Ya. Holy Spirit berkata, lepasin nak, lepasin. Dia bilang, enggak Tuhan, yang ini jangan dong, yang ini jangan Tuhan. Ini sungguh mati, yang ini jangan Tuhan. Sungguh hidup pun jangan Tuhan. Pokoknya jangan, aku minta dilepasin. Setan berkata, benar, jangan dilepasin. Nikmat, enak kan enak, jangan dilepasin. Terus pegang aja, kantok kamu diurapi. Ya tak? Ketika ministry jalan, pengurapan jalan, iblisnya berkata, kamu diurapi. Satu hari, saya dekat. Ya. Terus, dekat-dekat, Allah berkata, ngapain kamu? Aku nggak dekat-dekat kok. Jangan sentuh anakku. Tidak Tuhan, mana berani aku menyentuh anakmu. Mana berani aku ini siapa? Nggak berani Tuhan. Tapi kalau nyentuh barangku sendiri kan boleh. Tuhan kan masih gitu, boleh katanya. Jangan nyentuh anakku. Tidak Tuhan, aku nyentuh barangku sendiri katanya. Dia berkata, nah itu boleh katanya. Karena ingat Allah itu adil. Lalu iblisnya mulai pegang barangnya. Pegangin namanya. Tuhan, aku nggak nyentuh lo, aku hanya pegang barangku. Ini yang terjadi. Dengerin ya. Jangan dilepas sebelum saya perintahkan apa. Tuhan ngomong kepada Pak Herman, anakku Herman, bergeraklah ke kanan. Iblisnya dengar, aku mau ke kiri. Ya kanan tak? Aku mau ke kiri. Ya kanan tak? Aku mau ke kiri. Aku mau ke kiri. Iblis berkata, kenapa kamu paksa anakku? Tidak, aku pegang barangku sendiri. Aku sudah ke kanan, ya tapi aku mau ke kiri. Kenapa kau kuasai dia? Tidak Tuhan, aku gak berani merasuk. Lihat bahasa rohnya kenceng banget. Mana berani? Tapi aku pegang barangku sendiri. Roh Kudus berkata berkali-kali, lepasin nak, dia gak mau. Terjadi apa ini? Intense konflik. Konflik. Terus. Semua yang dari setan akan ditarik setan. Yang dari Tuhan ditarik oleh Tuhan. Dia berusaha. Cuma selama dipegang. Konflik. Kalau pas kuat, ya mungkin iblisnya ikut. Sambil melayani ikut. Baktian ikut. Lagi lemah, tarik betul. Sengaja saya pilih yang kecil. Puji Tuhan. Kalau yang gede repot saya. Nah, itu intens konfliknya. Intens konflik. Tuhan suruh ke kanan, iblis berkata, kamu ke kiri. Perang. Pelepasan. Gak ada gunanya. Sampai muntah-muntah keluar semua ususnya. Masukin lagi. Gak ada gunanya. Karena iblisnya gak di dalam dia. Di luar. Ditenggingin itu muntah-muntah. Ya, itu masuk angin kata setan. Gua di luar terus dari kemarin. Keluar. Udah keluar. Tapi aku mau ke kiri. Pegang barangku sendiri. Ngerti tidak? Sampai satu hari, Pak Herman ikut School of Acts 2002. Dia dengar firman. Bergaul dengan Roh Kudus. Satu hari, Roh Kudus berkata, lepaskan anakku. Dan dia sadar. Kalau tidak aku lepas, aku bergulat terus seperti ini. Terus lepasin. Terus Tuhan berkata, anakku Herman, duduklah kembali. Loh, dia taat tanpa pergumulan. Berikan tepuk tangan Bapak Herman. Nah. Gampang kan saudara sebetulnya?
Iblis berkata, gua ke kiri. Dia berkata, silakan ke kiri. Ke nerakalah sekali. Bawalah barangmu sendiri. Selama kita pegang barang ini, Anda akan bergulat terus. Terjadi satu intens konflik. Ngerti? Itu dari kedagingan kita. Kalau ini dilepas, dia mau bergerak apapun terserah dia. Aku merdeka. Dia berkata, duduk. Ke kanan, ke kiri. Kita bisa melakukan semua yang dia perintahkan tanpa kita bergulat mengerikan. Nah ini yang Anda mesti pegang. Kalau Anda bisa lepas dari waktu ke waktu, makin dilepas semuanya, Anda makin dewasa. Ketika Anda total freedom dalam hidupmu, dia terima, engkau jadi huios, the mature son, anak laki-laki Allah yang dewasa. Nah, sekarang buka Kejadian. Tunjukin satu ayat, saudara. Di sini Anda mesti hati-hati. Kejadian, lihat pada pasal yang ke-6. Ayat yang ketiga. Silakan, Aston. Kejadian 6, ayat 3. Kejadian 6 ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Bahasa Inggrisnya gini, Rohku tidak akan selama-lamanya bergulat, strife dengan manusia. Karena manusia itu daging. Daging itu membuat strife, pertengkaran, pergulatan. Berantem. Rohku tidak akan selama-lamanya bergulat dengan manusia. Nggak mau dia. Karena manusia itu apa? Daging. Jadi kedagingan kita itu membuat kita bergulat. Ini terjadi intens konflik. Konfliknya berat sekali. Nah, pada poin itu sebetulnya, Anda mesti hati-hati. Kalau terus-terusan, lama-lama Roh Kudus mulai undur. Dia berkata, ya sudah. Karena dia itu gentleman. Dia tidak pernah mau memaksa orang. Dia hanya mengarahkan kita, tapi tidak pernah memaksa. Never. Kalau saudara terus bergulat seperti itu, dia berkata, baiklah, engkau untuk dirimu sendiri. Dia mulai undur, Anda kehilangan semuanya. Jadi kalau Tuhan mulai berkata, lepasin. Dia perintah apapun, lakukan, saudara. Nanti saudara akan belajar dari waktu ke waktu, anugerah yang dia berikan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita kehilangan apa yang sebetulnya Tuhan sediakan bagi kita. Nah, kita berkata, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal atau bergulat dengan manusia, dalam diri manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tapi umurnya akan 120 tahun saja. Semakin dagingnya banyak, makin berkurang umur manusia. Lihat ya, umur manusia itu makin cenderungnya makin drop. Terakhir paling 70-80 kata Alkitab. Kenapa? Dosa makin banyak. Kacau kehidupan kita. Nah hari ini, tidak akan saya perpanjang firman Tuhan. Tapi saya mau ajarkan satu hal. Mari belajar bergaul dengan Roh Kudus. Ini sebagai basic. Sehingga kalau mulai besok kalau Tuhan berkenan, kita mulai ngomong soal masalah keuangan dalam pekerjaan Tuhan dan dalam pribadi kita. Anda punya basic. Bukan soal duitnya yang kita kejar. Itu hanya alat. Besok akan saya jelaskan, itu hanya bekal untuk jalan kita. Dia bukan tujuan. Tapi sekali Anda nangkap itu, Anda bergerak dengan Roh Kudus, ada banyak perkara besar akan dikerjakan Tuhan lewat kehidupan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Naikkan pujian tadi, Immanuel. Allah beserta dengan kita dan arahkan hatimu kepada Tuhan yang baik. Katakan sama-sama. Haleluya.
katakan lagi keluar dari hati yang paling dalam. Immanuel. Haleluya, kita sama-sama bangkit berdiri. Bukankah Allah kita Allah yang luar biasa, amin? Amin, Allah kita Allah yang luar biasa, amin. Beri salam satu dengan yang lain, katakan, Yesusku luar biasa. Dia Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Hari yang luar biasa yang Kau berikan buat hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih